Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zelda Hirmaini, kelas 3A Prodi Tadris IPA, akan membuat video penjelasan mengenai materi sistem muskuloskeletal atau sistem rangka dan sistem otot. Dengan subtema yang pertama yaitu menjelaskan mengenai skeletal, sendi, otot, dan fasia. Yang kedua yaitu menganalisis fungsi sistem rangka. Yang ketiga menganalisis mekanisme filamen kontraktil pada sistem otot. Yang keempat menjelaskan pembentukan pembagian persendian. Yang kelima yaitu menjelaskan mekanisme kontraksi otot. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan mengenai mapping pada video berikut. Baiklah, untuk lebih jelas mengenai pembahasan kita tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal, sistem rangka, dan sistem otot, saya akan menjelaskan menggunakan mapping berikut. Nah, dengan topik yang pertama yaitu menjelaskan mengenai skeletal, sendi, otot, dan fasia. Nah, skeletal. Kita membahas masalah skeletal. Pengertian skeletal itu sendiri yaitu sistem skeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang atau rangka dan struktur yang membangun hubungan sendi di antara tulang-tulang. Nah, skeletal itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Nah, kemudian yaitu kita membahas masalah sendi. Pengertian sendi itu sendiri yaitu sendi merupakan perhubungan antar tulang dapat digerakkan. Nah, di sini sendi memiliki beberapa jenis. Jenis-jenis sendi di sini yaitu sinartosis atau sendi mati. Yang kedua yaitu amfietrosis atau sendi kaku. Yang ketiga yaitu diatrosis atau sendi gerak. Nah, sendi itu sendiri ada beberapa macam sendi gerak pada manusia. Nah, yang pertama yaitu sendi putar atau pivot, sendi yang dapat berputar. Yang kedua yaitu sendi gesel atau plane. Dan yang ketiga yaitu sendi plana atau saddle. Yang keempat sendi engsel atau hinge. Dan yang kelima yaitu sendi gulung atau ball and socket. Nah, yang ketiga yaitu membahas masalah otot. Otot itu sendiri adalah kumpulan sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Otot-otot itu sendiri terdiri dari 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita membahas masalah fasia. Apa sih itu fasia? Nah, fasia itu sendiri adalah pembungkus organ-organ dalam tubuh berupa selaput yang terdiri dari lembaran jaringan ikat yang mudah dilepaskan dari organ yang diselaputinya. Jaringan ini biasanya meliputi otot dan organ tubuh lainnya. Berarti fasia ini berfungsi untuk menyeliputi otot dan organ-organ tubuh lainnya. Nah, yang untuk topik yang kedua yaitu kita menganalisis fungsi sistem rangka. Nah, fungsi sistem rangka itu sendiri yaitu yang pertama menopang bentuk tubuh. Nah, berarti sistem rangka kita itu menopang bentuk tubuh kita supaya tetap kokoh atau berdiri.
Ya, yang kedua yaitu melindungi organ dalam. Jadi, sistem rangka melindungi organ di dalam tubuh kita. Yang ketiga yaitu pergerakan tubuh sebagai pergerakan tubuh kita. Nah, yang keempat memproduksi sel darah merah. Yang kelima yaitu menyimpan mineral dan nutrisi. Nah, untuk topik yang ketiga yaitu kita menganalisis mekanisme filamen kontraktil pada sistem otot. Nah, dalam menganalisis ini terdapat 3 yaitu sinyal dari sistem saraf, berarti sistem saraf kita memberi sinyal kepada sistem otot kita supaya melakukan pekerjaan atau pekerjaan apa yang harus dia lakukan. Yang kedua yaitu reaksi kimia dalam otot, dan yang ketiga yaitu melemasnya otot. Nah, untuk materi yang keempat menjelaskan pembentukan pembagian persendian. Nah, di sini kita menjelaskan pembentukan pembagian persendian. Proses pembentukan persendian itu sendiri yaitu mula-mula kartilago di daerah sendi membengkak. Kedua ujungnya akan diliputi oleh jaringan pengikat, jaringan serabut. Nah, tetapi jaga agar kedua ujung kartilago tersebut tidak tercerai-berai sesudah kedua kartilago terisi sel-sel tulang. Maka keduanya diseliputi membran sinovial sebagai pelumas. Nah, maka disitulah terbentuknya persendian. Nah, untuk topik yang kelima yaitu kita menjelaskan mekanisme kontraksi otot. Mekanisme kontraksi otot. Yang pertama yaitu pelepasan asetikloline neurotransmitter divisi oleh impuls saraf yang mencapai ujung saraf motorik. Nah, yang kedua yaitu asetilkolin melewati celah saraf otot dan mengikat reseptor asetikoli dari saraf otot. Yang ketiga yaitu merangsang reseptor memicu impuls di sekitar sarkolema yang berada di tubulus T dan yang menuju kantong sarkoplasma. Di dalam miofilamen tipis yang ada di sarkoplasma, kalsium mengikat molekul trofonin. Nah, yang ketiga yaitu pergeseran miofilamen tipis menimbulkan molekul trofomyosin yang mempengaruhi situs aktif aktin. Nah, yang keempat yaitu jembatan miofilamen memberikan energi kepada jembatan myosin. Energi ini digunakan untuk menarik miofilamen tipis adenosis trifosfat mengulang siklus ini terus-menerus. Nah, kemudian yang terakhir yaitu filamen seluruh otot memendek ketika filamen melewati miofilamen yang tebal. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai anatomi fisiologi sistem muskuloskelata, sistem rangka, dan sistem otot. Semoga teman-teman semuanya memahami sedikit penjelasan materi saya.
Apabila masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.